Halo adik-adik semua, apa kabar? Ya, hari ini hari apa ya? Ya, hari Jumat, betul. Tapi hari Jumat apa? Ada yang tahu? Hari ini kita sedang memperingati hari apa? Ya, hari Jumat Agung. Nah, kalau hari Jumat Agung itu kira-kira kita memperingati kisah apa ya? Ya, betul. Kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua yang di rumah, karena hari ini kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Lause akan memberikan satu pesan singkat, tidak panjang-panjang ya adik-adik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Lause akan sedikit mengingatkan adik-adik kisah-kisah apa saja yang sudah terjadi sebelum hari kematian Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ingat bahwa di minggu-minggu yang lalu, Lause sudah menceritakan tentang beberapa kisah untuk mengantar kita sebelum kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pengkhianatan murid Tuhan. Adik-adik ingat siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Ya, betul. Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot bersekongkol, dia bekerja sama dengan imam-imam kepala dan pengawal bait Allah untuk menangkap Tuhan Yesus secara diam-diam. Nah, tetapi sebelum Yudas Iskariot menangkap Tuhan Yesus, imam-imam kepala menangkap Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia membuat sebuah perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya, adik-adik ingat atau tidak apa yang dibicarakan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ya, betul sekali. Murid-murid membicarakan tentang siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat, ya. Tetapi Tuhan Yesus justru menjawab, yang paling hebat, yang paling besar adalah seorang pelayan. Waduh, kok bisa ya malah pelayan yang paling terbesar, bukannya seorang majikan yang paling besar? Tidak, tetapi bagi Tuhan Yesus, setiap kita yang merendahkan diri, yang rendah hati adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Nah, setelah itu adik-adik, setelah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk rendah hati, terus Tuhan Yesus datang kepada Simon Petrus dan dia memperingatkan Simon Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, setelah dikatakan seperti itu, Simon Petrus tidak terima. Dia berkata, "Tuhan, aku rela, aku siap masuk penjara dan aku siap mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus." Adik-adik, Tuhan Yesus menjawab dengan berkata seperti ini, "Simon, Simon, nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pagi ini." Wah, adik-adik, bayangkan Simon Petrus yang berkata bahwa dia siap untuk masuk penjara, Tuhan Yesus bilang dia akan menyangkal. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, lalu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap pada waktu itu subuh-subuh, masih gelap. Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus dihakimi. Ketika Tuhan Yesus dihakimi, ditanya-tanyai oleh imam besar. Tetapi di sisi yang lain, Simon Petrus ternyata benar-benar berani mengikuti Tuhan Yesus. Tapi apakah Simon Petrus benar-benar berani? Nyatanya adik-adik, ketika Simon Petrus ditanyai oleh hamba perempuan dan orang-orang di situ, dia berkata bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus. Sebanyak berapa? 3 kali. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sementara ketika Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus menjawabnya dengan terus terang, bahkan sampai ditampar pun Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus tetap berterus terang. Setelah itu, lalu Tuhan Yesus dibawa untuk disalib dan dia disalibkan bersama 2 penjahat yang lain. Ya, 2 penjahat yang lain ini seharusnya memang disalib. Mereka patut untuk mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan Yesus
Apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan? Tidak. Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Tuhan Yesus disalib. Kenapa ya Tuhan Yesus mau disalib walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah? Ya, tentu saja karena Tuhan Yesus mau menggantikan kita sebagai orang-orang berdosa yang menerima hukuman. Jadi adik-adik, seharusnya yang dihukum itu adalah adik-adik dan Lause. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum. Tetapi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia dan mati supaya Dia menggantikan kita terkena hukuman di atas kayu salib. Nah, lalu adik-adik ingat atau tidak? 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu kita belajar tentang makna penyalipan. Kita sudah belajar tentang makna penyalipan Tuhan Yesus, tentang teladan menderita. Kita diajarkan untuk sama seperti Tuhan Yesus, bertahan di dalam penderitaan dan tidak membalas. Lalu yang kedua, kita belajar untuk memiliki hidup yang baru. Karena Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, maka hidup kita yang lama, hidup kita yang penuh dosa, kita harus matikan juga bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus nanti bangkit, kita juga dibangkitkan dengan hidup yang baru. Nah, saat ini adik-adik, Lause akan menyampaikan sebuah pesan tentang kematian Tuhan Yesus. Intinya adalah sama, makna penyalipan. Ya, yang kali ini makna penyalipannya yang berbeda. Kita buka Alkitab kita adik-adik dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 3 ayat saja, singkat saja ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Langsung tunggu ya. Ya. Jika sudah, Lause akan bacakan ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik semua, Rasul Yohanes berkata bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Adik-adik, kasih Kristus yang sangat besar itu, Dia mau mati untuk setiap kita. Itulah kasih Kristus yang paling besar untuk kita. Ya. Ketika Rasul Yohanes berkata, kita ketahui kasih Kristus, lalu dikatakan Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, ini berarti adalah sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, kewajiban. Ya, adik-adik, berarti setiap anak-anak Tuhan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk juga mengasihi sesamanya. Nah, kalau di sini Rasul Yohanes berkata, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waduh, Lause, berarti kita harus mati dong untuk saudara-saudara kita. Nah, bukan seperti itu ya adik-adik. Rasul Yohanes di sini mau menggambarkan bahwa kasih yang sangat besar itu adalah kasih yang seperti Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita juga mengasihi saudara kita sedemikian rupa. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita mengasihi saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, mengasihi ini dilakukan harus dengan tulus. Ya, Tuhan Yesus juga melakukannya pasti dengan tulus. Kalau Tuhan Yesus tidak tulus, kalau Tuhan Yesus kasihnya itu hanya pura-pura aja, tidak mungkin Tuhan Yesus mau mati untuk adik-adik dan Lause.
Tapi karena Tuhan Yesus itu tulus mengasihi kita, Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita, maka dia mati untuk adik-adik dan juga Lause. Ya, saat ini kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, ingat, kita mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita pakai kasihnya Tuhan Yesus itu, kita tangkap kasihnya Tuhan Yesus itu, lalu kita juga mengasihi sesama kita. Ya, adik-adik. Nah, di sini Rasul Yohanes tidak hanya berkata, ya sudah, kamu harus kasihi saja. Kalau misalnya ada orang yang kesulitan, kamu bilang, wah kasihan ya. Bukan kasih yang seperti itu, adik-adik. Di ayat yang ke-18, Rasul Yohanes berkata, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Rasul Yohanes mau setiap kita mengasihi sesama kita itu dengan perbuatan, bukan hanya kasihan begitu ya. Kalau misalnya kita lagi di tengah jalan begitu ya, jalan sama papa mama kita, terus kemudian kita lihat ada orang yang kesulitan di jalan, lagi kesusahan, kita cuman bilang, wah kasihan ya, terus kita tinggal. Itu namanya bukan kasih, adik-adik. Itu namanya kasihan ya, bukan kasih. Kalau kita mengasihi, itu harusnya ketika kita melihat orang yang kesulitan, kita datang untuk menolong. Kita datang untuk membantu ya. Nah, itulah yang namanya kasih. Tetapi di sini lebih lagi, Rasul Yohanes bahkan berkata dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya apa? Kebenaran itu artinya sama seperti apa yang Rasul Yohanes katakan di awal tadi, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi adik-adik, ketika kita mengasihi sesama kita, bukan karena kita mau dianggap orang yang baik, bukan. Nanti kalau misalnya Lause mengasihi adik-adik, terus adik-adik bilang, wah Lause baik ya, bukan itu yang harusnya dicari. Misalnya adik-adik mengasihi teman-teman adik-adik, terus teman-teman adik-adik berkata, wah kamu orangnya baik ya, bukan itu yang harusnya kita cari. Di dalam kebenaran, kata Rasul Yohanes, yang artinya ketika kita mengasihi sesama kita, berarti kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dia. Mau kita dikatakan orang baik, mau kita dibalas perbuatan baik kita dengan kebaikan atau bahkan dengan kejahatan, kita tidak peduli karena kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sekarang Rasul Yohanes mau setiap kita, setiap anak-anak Tuhan untuk wajib mengasihi sesama kita. Ya adik-adik, sekali lagi ini adalah tugas. Nah pertanyaannya sekarang, lalu kenapa tugas ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, Lause? Ya adik-adik semua, supaya semua orang itu yang kita kasihi, mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Ingat ya adik-adik, beberapa waktu yang lalu Lause sempat juga sampaikan bahwa kita saat ini mau belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa menyerupai Tuhan, yang bisa menyerupai Kristus ya, bukan Tuhan, menyerupai Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan, bisa kita pikirkan juga. Itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah saat ini karena kita mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, kita harus mencerminkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada teman-teman kita mengasihi mereka sampai mereka bisa berkata, wah luar biasa ya, Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kamu. Wah luar biasa ya, aku bisa melihat Tuhan Yesus dari hidupmu. Nah itulah yang seharusnya kita lakukan adik-adik, supaya kita mencerminkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Khususnya saat ini adalah di dalam mengasihi sesama kita. Ya, ketika kita sudah melakukan apa yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan, itu adalah
tanggung jawab kita, tugas kita untuk bisa membawa orang-orang melihat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus. Nah, saat ini adik-adik, saya sampaikan bahwa di hari Jumat Agung ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mengingat di mana Tuhan Yesus mau mati untuk adik-adik dan Lause. Tuhan Yesus mau mati sekalipun dia tidak bersalah, tetapi dia mau menggantikan adik-adik dan Lause yang seharusnya dihukum. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk adik-adik dan Lause. Saat ini Rasul Yohanes mengingatkan setiap kita untuk juga mengasihi sesama kita, karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan tanggung jawab itulah kita harus hidup sekarang ini. Lalu saya tanya dulu nih ya, siapa di sini yang anak-anak Tuhan? Angkat tangan boleh? Ya, walaupun Lause nggak bisa lihat, tetapi Lause percaya adik-adik semua angkat tangan ya. Karena kita anak-anak Tuhan, kita wajib, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, Lause akan menutup pesan singkat ini dengan sebuah video. Adik-adik tolong perhatikan dengan baik, di mana video ini akan menjelaskan bagaimana setiap kita orang percaya itu punya tugas masing-masing. Nah, tugas kita itu adalah saat ini khususnya untuk mengasihi sesama kita, supaya orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus, bisa berjalan kepada Tuhan Yesus, bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik semua, tanggung jawab setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk mengasihi sesama kita. Mari kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di momen Jumat Agung ini, Lause mau mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan boleh sama-sama memperhatikan video ini.
Adik-adik, bagaimana videonya? Ya, Lesa harap setiap kita bisa memegang teguh apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Kalau kita sudah menganggap diri kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan tanggung jawab kita untuk bisa menerima kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus mau mati untuk setiap kami. Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan nyawamu demi menyelamatkan hidup kami. Seharusnya kami yang mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggantikan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami diingatkan untuk boleh mengasihi sesama kami juga, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, dengan kasih yang Tuhan Yesus sudah lebih dulu berikan kepada kami boleh juga mengasihi teman-teman kami, papa mama kami, dan siapapun yang akan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau lakukan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat Jumat Agung adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.